Upacara sembahyang ini dihadiri oleh para pengurus, penilik, dan para umat yang identitas keanggotaannya sudah pada mati karena sudah tidak diperpanjang sejak kemelut berkepanjangan akibat penyakit konflik kepengurusan tahun 2012 sampai detik ini. Hari ini belum juga tuntas. Untuk upacara sembahyang Jait dan Capgo itu berdurasi lebih kurang 30 menit. Usai upacara dilanjut makan bersama. Sehabis makan bersama, para hadirin mengambil jatah bingkisan. Masing-masing pada antri. Di saat situasi antri kayak gini, ada security yang ditugaskan oleh Suyanto alias Jinghe untuk menyoting pakai kamera HP. Terus yang namanya Suyanto alias Jinghe pada awal-awalnya dulu berteman baik sama saya. Dia terang-terangan omong begini sama saya. Orang Tuban ini damje, artinya orang Tuban ini geragas-geragas. Setiap antri jajan tak suruh nyoting, terus tak kirimkan ke Surabaya, terus tak tulisi, ini loh orang Tuban damje, artinya ya itu tadi geragas-geragas. Lah yang namanya Suyanto alias Jinghe sampai ngomong kayak gitu. Ya kebablasan toh rek. Kok gak mikir gitu loh. Padahal dia jauh-jauh sebagai arek Surabaya. Masa masuk ke kelenteng Kwansingbyo Tuban untuk menyambung hidup, diangkat menjadi karyawan honorer saja kok sudah belagu, bertingkah seperti bos, lalu merendahkan umat kelenteng Kwansingbyo Tuban kayak gitu. Kalau dilihat dari posisinya Kongco Kwankong, justru umat Kwansingbyo itu sebagai anggota keluarganya Kongco, sedangkan Suyanto alias Jinghe sebagai buruh sambatan yang dibayar karena dipekerjakan di kelenteng Kwansingbyo. Begitu juga Ratna, statusnya sama dengan Suyanto. Jadi jangan suka-sukanya merendahkan umat Kwansingbyo Tuban. Umat Kwansingbyo Tuban banyak yang pada mengungkapkan kekecewaannya terhadap sifat kikirnya Ratna dan Jinghe, karena para umat hanya dikasih 1 biji buah dan 1 biji kue setiap acara sembahyang Jait dan Capgo. Kelebihannya makanan persembahan acara Jait dan Capgo tersebut entah dikemanakan, sudah tidak ada yang tahu. Pembagian jatah untuk umat model begini berlangsung lebih dari setahun. Beberapa orang umat diantaranya ada yang tidak mau hadir acara sembahyang Jait dan Capgo, alasannya karena pembagian jatahnya terlalu pelit. Begitu pula kalau ada sembahyang peringatan hari ulang tahun kelahirannya Dewa Dewi di kelenteng Kwansingbyo dan Culingkyong Tuban, jumlah persembahannya tentu lebih besar dibandingkan sembahyangan Jait dan Capgo. Ini pun pembagian jatah yang diberikan kepada umat porsinya kecil dibandingkan dengan pembagian jatah yang dilakukan oleh pengurus resminya kelenteng Kwansingbyo. Suatu saat saya mendengar langsung yang namanya Cik Tan Swat Gim, pengurus dimisioner bidang agama, ingin menularkan pengalamannya yang sudah bertahun-tahun kepada Ratna, cara membagikan jatah buah-buahan dan kue kepada umat, tapi sama sekali tidak digubris sama Ratna, didiamkan saja seperti angin semilir sedang lewat. Akhirnya si Tan Swat Gim pun
diam dan pergi menghindar sambil dalam hatinya bilang, ya sudahlah biar dibagi sesuka-sukanya situ. Ratna yang dibantu beberapa orang karyawati Kwan Sing Byo, dan apabila dua kelenteng yaitu Kwan Sing Byo dan Chu Ling Kiong sama-sama ada upacara sembahyang di hari yang sama, maka di kelenteng Chu Ling Kiong didahulukan 1 jam lebih awal pelaksanaannya. Terus dilanjut upacara sembahyang di kelenteng Kwan Sing Byo. Dalam 1 tahun ada 8 kali upacara sembahyang di 2 kelenteng pada hari yang sama. Pada peringatan tahun baru Imlek saja ada 5 kali. Sedangkan yang 3 kali adalah upacara sembahyang Trisuci Waisak, sembahyang Bodo, rebutan atau Cioko. Acara semacam ini ada juga di kaum muslimin Nahdlatul Ulama atau NU, yaitu dinamakan acara sedekah bumi namanya, atau disebut yang lainnya nyebut juga manganan, disebut juga sebagai acara manganan. Pelaksanaannya di makam-makam tua. Dan yang satu lagi adalah sembahyang Tiong Jiupia atau malam bulan purnama. Lah kalau 2 kelenteng sama-sama melaksanakan upacara sembahyang, sudah pasti barang persembahannya berupa buah-buahan dan kue, jumlahnya sangat banyak, double 2 kali kan. Lalu persembahan yang ada di meja altarnya Dewa Dewi kelenteng Chu Ling Kiong turun lebih duluan, karena naiknya persembahan juga lebih duluan 1 jam. Begitu turun dari meja altarnya kelenteng Chu Ling Kiong, langsung diangkut pakai mobil Kwan Sing Byo menuju kelenteng Kwan Sing Byo. Terus dibagi-bagi sama Ratna dan dibantu 2 orang karyawati Kwan Sing Byo.